selaku pimpinan cabang Muhammadiyah Panda Naru. Sambutan yang kedua oleh Bapak Camat Panda Naru sekaligus membuka acara musyawarah cabang. Kepada beliau Bapak Sagio SIP, waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu umuri jamatin wassalatu wassalamu ala nabiyyi wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya hormati pimpinan daerah Muhammadiyah di Asia yang sudah jauh menempuh jarak 50 kilo ya Pak. Yang kami hormati Ketua Cabang Muhammadiyah dan Asia Panda Naru beserta seluruh ranting terbaru adalah ranting Pasegram. Rantingnya baru tapi pengurusnya paling sepuh. Yang saya hormati Serda Krevi mewakili Pak Danpos serta seluruh hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang hadir pada musyawarah cabang Muhammadiyah kali ini. Syukur alhamdulillah, mari selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh hikmat sehingga pada pagi siang ini kita bisa berkumpul dalam kondisi normal. 2 tahun yang lalu berkumpul seperti ini sulit untuk menebak wajah karena tertutup masker. Sampai tidak tahu jadi itu guyu nopo boten. Tapi alhamdulillah sekarang kita melihat betul kesehatan sudah dianugerahkan dan kita bisa berkumpul kembali untuk belajar, ngaji, berkhidmat untuk kebaikan bersama-sama. Sholawat dan salam selalu kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, Nabi paling akhir yang sangat dahsyat keteladannya, pemikirannya, sehingga kita sampai dengan hari ini bisa meneladani dengan baik. Ibu dan Bapak hadirin seluruhnya, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama adalah mengapresiasi atas pengurus cabang yang sudah 5 tahun ya, dari 7 COVID perpanjangan, honornya tambah ya Pak, honor dari Allah maksudnya. Sudah berdharma bakti sehingga mengantar Muhammadiyah di Panda Naru sampai dengan hari ini. Kemudian yang kedua, tentu berharap bahwa 36 formator ini juga untuk yang Asia bisa meneruskan atau bahkan nanti terpilih kembali gitu ya, pengurus-pengurus yang lama manut kali musyawarah cabang kersanipun kata seperti. Yang penting yang terbaik untuk Panda Naru. Kedua, tentu Muhammadiyah sebagai persyarikatan, sebagai pergerakan, nilai-nilai dasarnya adalah agama. Beda dengan ormas-ormas yang lain, mungkin punya ideologi tertentu. Tadi disinggung oleh saudara ketua. Pertanyaannya adalah agama yang seperti apa yang menjadi warna Muhammadiyah? Apakah ideologi yang ekstrim, ideologi yang mengandung kekerasan? Tentu tidak. Kami kira beliau Ki Ahmad Dahlan ketika
memikirkan lahirnya Muhammadiyah adalah agama yang moderat. Berbagai pidato dari Profesor Haidar Nasir misalnya selalu mengedepankan bahwa Muhammadiyah menjadi gerakan yang moderasi, menjadi penengah, tidak ekstrem kanan, ekstrem kiri, tidak keras betul gitu, tetapi terus menjadi jembatan untuk melakukan kemajuan-kemajuan seperti itu. Sehingga pergerakan-pergerakannya tentu adalah pergerakan yang soft gitu ya, yang lembut. Mungkin tidak secara terang-terangan berpolitik, tetapi Muhammadiyah melahirkan kader-kader politik yang menyebar ke seluruh partai. Muhammadiyah mungkin tidak secara khusus melahirkan kiai, tetapi ulama-ulama yang lahir dari sekolah-sekolah Muhammadiyah sangat banyak mendirikan berbagai pergerakan-pergerakan di berbagai wilayah. Sehingga ketika dari awal Muhammadiyah dengan moto schooling, sekolah, kemudian healing, kesehatan, dan ketiga feeding, pemberdayaan, maka sampai dengan hari ini karya besar Muhammadiyah telah melahirkan Muhammadiyah menjadi ormas terbesar di dunia. Tepuk tangan untuk Muhammadiyah. Sehingga pada hari ini di Pandanarung sekolah-sekolah juga harus dilahirkan. Bagaimana pengurus cabang bisa melahirkan sekolah-sekolah yang Muhammadiyah. Kemudian juga lembaga-lembaga kesehatan, mungkin di Kalikuning, tapi juga di Pandanarung juga bisa. Kemudian yang ketiga adalah feeding, di pemberdayaan. Saya tentu sangat setuju apabila di pengurus yang akan datang program MTMC ini diperkuat. Saya melihat Kokam selalu hadir pada setiap bencana-bencana datang, terutama di musim hujan karena longsor. Tetapi Kokam itu berdiri di jalan, memang untuk mengatur situasi kondisi keamanan. Tetapi kita harus melakukan intervensi terhadap korban, harus melakukan asesmen terhadap kebutuhan-kebutuhan mereka dari persiapan waktu itu. Sehingga Pandanarung dan kecamatan-kecamatan wilayah atas dengan resiko tinggi bencana nanti bisa diperkuat oleh keberadaan MDSC untuk Pandanarung. Titik. Semoga itu menjadi prioritas. Kami juga di pemerintah kecamatan terus mendorong agar pemerintah desa melalui dana desa maupun alokasi dana desa memperkuat belanja kebutuhan untuk kebencanaan. Sejumlah desa sudah melakukan pelatihan-pelatihan, juga pembelian beberapa peralatan terkait dengan kebencanaan. Pandanarung, Pengetlor, Pringamba misalnya juga sudah mulai memprioritaskan itu. Sehingga nanti sinergi antara pemerintah desa dan ormas-ormas yang ada di Pandanarung. Kemudian yang ketiga, terkait dengan schooling juga muncul isu bahwa di wilayah atas itu perlu ada perguruan tinggi, sriwing-sriwing gitu ya. Angka pendidikan kita itu masih harus dipacu. Sekolah kita rata-rata itu masih SMP kelas 1. Angka putus sekolahnya tinggi. Sehingga anak-anak itu yang mestinya harus bersekolah, harus bekerja, atau harus menjadi drop out gitu. Kita bayangkan ketika anak-anak ini menjadi dewasa, dia masuk ke dalam situasi dia bekerja, maka dia menjadi pekerja yang tidak berkeahlian. Ketika dia membentuk rumah tangga, maka dia menjadi bapak atau ibu dengan tingkat kualitas yang kurang atau tidak cukup untuk membawa perahu rumah tangga yang baik. Karena sebuah rumah tangga tentu saja butuh kemampuan untuk parenting, merawat anak, merawat kehamilan, menyusun komposisi gizi makanan, bekerja keras, kemudian bersosial.
Dengan kondisi seperti itu, maka mau tidak mau mereka berada tersisih dalam persaingan. Sehingga keberadaan Muhammadiyah kami mohon juga turut mendorong lahirnya perguruan tinggi di wilayah atas. Sehingga ketika nanti di antara Batur, Pejawaran, Pandanarum, Kalibening, Wanayasa ada satu perguruan tinggi yang didorong oleh Muhammadiyah, maka akan mampu menarik lebih banyak anak-anak kita bersekolah. Kami juga berharap ini menjadi bagian dari atensi oleh pengurus-pengurus di cabang maupun lebih utama adalah di daerah. Ibu dan Bapak, beberapa hal yang kami sampaikan demikian. Dari pertama adalah kami ingin mari kondisi kebencanaan yang ada di Pandanarum ini bisa di backup oleh teman-teman FDMC. Kemudian suasana angka pendidikan yang masih rendah, kemudian derajat kesehatan yang masih kurang, mari dorong bersama-sama melalui peran schooling, healing maupun feeding yang menjadi trisulanya Muhammadiyah. Dan semoga musyawarah cabang kali ini bisa melahirkan program-program yang prioritas dan aspiratif, kemudian bisa melahirkan tokoh-tokoh yang betul-betul sangat militan untuk memajukan Muhammadiyah. Akhirnya pada hari ini Ibu dan Bapak, pada tanggal 3 September 2023 musyawarah cabang Muhammadiyah dan Aisyah cabang Pandanarum Kabupaten Banjarnegara dengan tema memajukan Pandanarum, mencerahkan semesta, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan dibuka. Selamat bermusyawarah, semoga melahirkan program-program untuk berkhidmat dengan lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.